Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan, cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini, RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap laporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima sebagai 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu, kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kampung atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu, ya, yang paripurna Bu ya, 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tak susah. Ya. Tak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Ya. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan kita usahakan. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau dan akhirnya turun menjadi 14,7 dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka. Tambah penyakit. Tambah sakit ya. Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Iya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum, jangan nanti berbahasa ngapa datang siang Wak, kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, 1 orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna, paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching. Karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga sudah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Ria, Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan juga Ibu Dr. Nurul, dokter umum dari Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Kita akan berbincang-bincang pemirsa tentang Puskesmas di Kecamatan Tanah Putih ini, bagaimana pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga dan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan. Nah, kita langsung saja kepada Ibu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya, saya juga Bu baik, walaupun Ibu belum tanya gitu ya. Oke. Ya Bu Ria, saya ingin tahu nih Bu, sejarahnya lah sedikit ya tentang Puskesmas di Kecamatan Tanah Putih ini. Awalnya seperti apa gitu? Oke. Ini Puskesmasnya kan tahun 2007 ya. Berdirinya. Berdirinya. Ini pecahan juga dulu, kecamatannya juga masih dari Tanah Putih, Sedinginan. Terus kita pecah jadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Dari 2007. Puskesmas yang dibangun baru satu ini. Terus ini rumah dinas semua, itu kan 4. Terus makin meningkat tahun, maka Pak, jadi pasien pun makin banyak. Jadi yang
rumah dinasnya jadinya kita bikin ke UGD. Oh gitu. Ya, jadi kita cuma punya rumah dinas jadinya 2. Berarti dulu puskesmasnya ini yang Ya, satu, yang belakang aja. kita ini ya berarti Ya, ya. belakang kita Misalnya aja. belakang kita ini. Satu. Dan ini luasnya berapa nih kira-kira Bu? Kalau boleh tahu mungkin nggak terlalu besar lah barangkali ya. Kecil kali. Kecil ya. Sampai sekarang masih kecil. Masih kecil. Mungkin nggak dikasih makan kali itu ya, dimandiin tiap pagi gitu kan. Iya. Ya. Ruangannya juga kecil-kecil, semuanya lebih serba mungil aja. Tapi bagaimana? Kalau Walaupun kecil tapi tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Insya Allah pelayanannya tetap prima, maksimal kami berikan. Seperti nanti Bapak bisa lihat pasien kami tiap harinya sekitar 30 sampai 50. Iya. Iya. Nah, ini kan katanya Ibu bilang tadi ada pengembangan. Ada pengembangan di mana ada rumah-rumah dinas yang ada di sekitar area lahan puskesmas ini yang kemudian dijadikan unit-unit berarti dari puskesmas ini. Nah, saya mau tahu jadi apa saja? Kalau yang satu ini kita buat UGD. UGD? Iya. Oh, berarti sudah ada UGD? Udah ada, 24 jam. Kita cuma nggak ada rawat inap aja. Kalau UGD ada 24 jam. Terus di sebelahnya ruangan kantor. Di situ semua yang berhubungan di kantor ya. Iya. Nah, saya mau tahu juga. Dalam memberikan pelayanan kan tentu kita puskesmas memiliki tenaga, baik tenaga medis maupun karyawan. Saya mau tahu berapa orang tenaga medisnya, juga berapa orang karyawan yang membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di kecamatan ini. Untuk per Maret kita semua 94 orang. 94 orang. Iya, itu udah termasuk dokter, ada SKM-nya juga situ, counseling semua campur, perawat bidan juga di situ. Boleh tahu saya rincinya Bu, mungkin dokter berapa orang, tenaga kesehatannya berarti ya? Berapa orang? Kalau untuk dokter 6 orang. 6 orang. Dokter apa saja? Semuanya dokter umum. Dokter umum semua. Iya, dokter umum semua. Kemudian? Selebihnya pecahan lah bidan, ada perawat. Lebih banyak bidan sih dari perawat. Nah, berapa ini poli yang ada di sini? Kalau poli semua Bu Nurul ya? Bu Nurul aja. Tahu ya, polinya berapa banyak poli di sini Bu? 5. Poli umum, poli anak, poli KIA itu untuk ibu hamil, poli TV, poli gizi, poli apa? Gigi. Poli gigi juga ada, poli gigi. Berarti dokter gigi juga ada dong Bu? Ada ya dokter gigi ya. Berarti dokter umumnya berapa orang? 5 orang, dokter giginya 1 orang? Dokter umumnya 6. Dokter gigi 1. Berarti 7 dokter. 7 orang ya. Karena dokter umum nggak mungkin ngatasi dokter gigi ya. Iya, Nanti kalau disuruh nyabut gigi malah dikasih obat flu gitu kan, kacau juga gitu Bu ya. Nah, saya ke Bu Nurul deh berarti dulu ya. Nanti saya balik ke Bu Ria. Bu Nurul ya, ini dalam memberikan pelayanan, bagi pelayanan yang dilakukan di puskesmas ini pada masyarakat, seperti apa pelayanan yang diberikan? Saat ini Kak, pelayanan itu ada 2, di dalam gedung dan di luar gedung. Di dalam gedung dan di luar gedung ya. Kalau di dalam gedung ya seperti pelayanan biasa lah, poli. Kalau di luar gedung seperti posyandu, posyandu anak, posyandu lansia, posyandu ibu hamil, promkes, juga kami turun-turun ke lapangan. Nah, kan kalau ada masyarakat pasien yang ingin berobat, tentu ada proses yang mereka lalui. Apakah sih juga sudah menggunakan BPJS? Iya. Nah, bagaimana prosedur masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas ini? Pertama ke meja screening di depan ini kan Pak. Kami mintalah seperti KK, KTP atau BPJS, identitas lah gitu. Kemudian setelah itu ke loket untuk mengambil status. Kemudian dari loket diarahkan ke poli mana pasien itu. Misalnya gawat darurat langsung ke UGD. Nah, setiap hari berapa? Senin sampai Sabtu. Jadi aktivitasnya ada Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2. Setiap hari itu melayani berapa pasien biasanya? Paling banyak 30 atau 40 gitu. 30-40 orang setiap harinya. Itu pasiennya yang paling banyak penyakitnya apa? Hipertensi. Ya, CM. Hipertensi berarti itu usia-usia yang berapa Bu rata-ratanya? 40 tahun ke atas. Tapi sekarang akhir-akhir ini karena mungkin
gaya hidup, Iya. 30 ke atas juga sudah banyak Pak yang kena hipertensi dan gula lah sih. Bahasa awamnya gula ya, DM. 30 tahun ke atas sudah kena, Sudah berarti ada, iya. apa namanya, udah cepat begitu ya. Sementara ini kan daerah masih daerah boleh katakan mungkin belum perkotaan besar. Kalau kita masuk kota besar, mungkin kita bisa maklumi penyakit-penyakit seperti itu, karena memang gaya hidup yang mungkin gaya dan pola hidup yang mungkin saja sudah sedikit lebih apa ya, dalam tanda kutip agak mengerikan lah dengan jenis makanan yang dimakan gitu kan. Sementara ini masih di daerah yang mungkin belum kota besar. Ternyata penyakit hipertensi, gula, bahkan di usia-usia muda sudah ada. Itu kalau diperbandingkan kira-kira Bu ya, berapa banyak antara usia yang mengalami hipertensi atau penyakit gula tadi antara usia yang lebih tua gitu ya, mungkin 40 tahun ke atas dengan 40 tahun ke bawah? Presentasinya usia tua dan muda tuh 8:2 sih Pak. 8:2, 8 tua, 2 muda. Nah, jika ada pasien seperti itu, apa penanganan yang dilakukan? Kami penyuluhan pada pasien yang datang. Terus kan kami ada yang keluar itu kan, pelayanan keluar ya, kami penyuluhan juga ke posyandu. Apa sih gaya hidup yang harus kita jalanin, apa sih makanan yang harus kita makan gitu kan. Seperti itu sih Pak. Nah, begini Bu, kalau ada pasien, misalnya pasien yang lansia gitu ya, yang tidak bisa datang sendiri ke puskesmas atau mungkin sudah mengalami kelumpuhan dan sebagainya, yang memang tidak bisa bergerak apa yang dilakukan? Apakah ada bantuan yang diberikan oleh puskesmas untuk langsung melayani ke rumah? Itu ada di posyandu lansia Resti Pak. Jadi kami timnya itu nanti datang ke rumah warga yang sudah tidak bisa bergerak lagi gitu. Kami menensif, cek semua lah lengkap kan, darah, Ya. Jadi semuanya dilakukan. Itu berarti ada tenaga medisnya yang datang ke rumah? Ada. Itu apakah ada di biaya ekstra atau apa tidak? Itu masuk dalam BOK Pak. Ya, BOK itu apa Bu? Bantuan operasional. Itu dana dari pusat kesehatan ya. Oh, berarti memang ada program itu ya? Berarti sudah dari pemerintah juga, berarti bantuan operasional kesehatan, di mana tenaga medis bisa langsung datang ke rumah pasien yang tidak bisa datang ke puskesmas begitu ya. Berarti pelayanannya sudah cukup prima juga, karena sudah sudah langsung pelayanan ke door to door kayak begitu. Insya Allah Pak, pelayanan Pak, alhamdulillah ya. Karena SDM kami juga cukup lengkap gitu kan. Tapi ya ini masalah ruangan yang terlalu kecil. Puskesmas kita dengan kami yang 94 orang, puskesmas yang segini itu kan sebenarnya kurang. Mudah-mudahan nanti ini Bu diperbesar gitu Bu ya, dengan kita berbincang-bincang seperti ini. Kita harap, karena memang bagaimanapun kadang kan pemerintah juga tidak bisa melihat langsung apa kurangan yang ada di daerah masing-masing. Dengan begini kan kita bisa melihat informasi. Yang penting kan saat ini pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat, bukan begitu Bu ya. Nah, Bu Ria, nah ini kan ada tenaga medis, ada tenaga kesehatannya juga ya, kemudian juga karyawan lainnya. Untuk meningkatkan kinerja daripada seluruh karyawan termasuk tenaga medis, apa yang dilakukan pihak manajemen sendiri? Itu kita setiap bulan itu kita ada kayak staff meeting. Semua yang PJ program kan semuanya ada PJ-PJ-nya gitu ya. Jadi setiap bulan dia mengirimkan presentasi lah gitu. Pencapaiannya sudah sampai di mana, ada yang kurang, ada yang belum, nanti yang kurang gimana kita ngasih solusinya, gimana, pokoknya kita cari solusinya kayak mana gitu. Tapi alhamdulillah untuk bulan 1, bulan 2 kami pencapaian bagus ini. Bagusnya seperti apa Bu? Pencapaian dari, kan ini target nih, dari BOK target 100%, ini kan dibagi per 12, semuanya udah bagus gitu. Pencapaian dia, 100% semua? Iya, enggak 100%, kan dibagi gitu loh Pak. Jadi kan pas nanti di akhir tahun insya Allah tercapai. Kira-kira nih, target Ibu untuk, kalau tahun kemarin lah dulu, tahun kemarin kira-kira targetnya sampai berapa? Angkanya, 80% kah, 90% kah? Kita udah ada target dari ini ya Bu ya, udah 100%. Sampai? Ada yang 1% ada. Ya, di tahun 2023.
2023. 2003 Oke, sampai 100%. Ada yang 100%, ada yang 90, pokoknya gitu. Pokoknya Berarti- bagus dari 80 ke atas. Jadi ini sebuah sebuah prestasi dan apresiasi juga nih bagi Puskesmas Tanah Putih ini. Kenapa mungkin dengan keterbatasan yang ada, mungkin ruangan gitu ya. Tapi ternyata masih bisa memberikan pelayanan yang nilainya juga ada yang sampai 100% gitu. Jadi apa yang Ibu lakukan sehingga manajemen lakukan sehingga pencapaian ini bisa tercapai gitu? Apa usaha yang dilakukan selama ini? Kita kan kayak gini Pak, ini kan pencapaiannya umpamanya sasarannya harus 100%. Ya. Jadi gimana supaya 100%? Ya. Kayak gini, makanya ada yang kita keluar gedung gitu kan, yang di dalam gedung enggak, yang di luar gedung ini kita kerjasama sama bidan-bidan desa, mana yang sesuai ini aja sasarannya tadi. Kayak gini. Jadi memaksimalkan pustu, berapa pustu ya? Pustu Polindes, Poskesdes Polindes ya, ada. memaksimalkan pustu Polindes yang ada di desa-desa ya. Bersama tim kami ada yang turun juga gitu dari Puskesmas Induk ya. Iya, oke. Kalau untuk memberikan semangat kepada karyawan, apa yang dilakukan Bu? Kita mungkin ada liburan kah? Ada kumpul-kumpul bersama gitu. Iya, kumpul-kumpul bersama, makan-makan bersama gitu aja Pak. Apalagi kami baru siap akre kemarin 2023. Udah akreditasi. Dapatnya apa Bu? Madya Pak. Madya. Iya Madya Pak. Ini syukurin aja Pak. Iya Madya ya. Iya. Nah untuk bisa meningkat ke utama, kira-kira apa yang ingin mungkin ingin disampaikan lah gitu ya? Memang kita pengen ya yang utama gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan SDM kita yang bagus juga. Terus dapat juga dengan gedung yang baru, mana tahu ya kan Pak. Insya Allah bisa kita tingkatkan lagi ya utama. Iya, tapi tetap semangat ya. Semangat Pak, semangat. Iya, karena memang yang penting pelayanan pada masyarakat tetap prima. Dan mudah-mudahan nanti supaya meningkat utama ini gedungnya akan semakin diperbesar gitu ya. Amin. Oke, Bu Dokter, masyarakat ini kan boleh dikatakan kadang kita nggak tahu ya, namanya kepala sama hitamnya mungkin isinya berbeda, ketika emosionalnya berbeda, apalagi dalam kondisi sakit. Nah, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sendiri mau berobat ke puskesmas, apa yang dilakukan selama ini? Karena takut loh, ada yang takut ke puskesmas ya, nggak penting lah puskesmas, cukup aja lah berobat secara tradisional. Apa himbauan-himbauan yang dilakukan oleh puskesmas sendiri? Biasanya pasien tuh tetap gimana mau berobat loh Pak. Kadang-kadang cuma sakitnya. Mereka lebih suka katanya berobat ke sini karena pegawainya cukup ramah. Oh begitu. Jadi tidak terlalu mempersulit. Karena kan pasien itu kalau kita ramah atau apa nyaman kan dia bakalan berobat terus gitu kan Pak. Berarti tingkat kesadaran masyarakat di sini sendiri untuk memanfaatkan puskesmas guna pelayanan kesehatan mereka itu cukup tinggi berarti Bu ya. Karena tadi mungkin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang tadi ramah gitu ya. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan misalnya menghadapi masyarakat gitu? Kalau kejadian ada aja sih Pak, cuman ya yang enaknya lebih banyak lagi. Enaknya lebih banyak lagi ya? Iya, oke. Nggak terlalu diapakan kali, karena kan nggak semua juga apa kata pasien itu sesuai dengan apa yang kami kerjakan di sini. Yang penting kami melakukan pelayanan yang prima gitu aja sih Pak. Nah, kalau ada pasien gitu ya, pasien yang penyakitnya mungkin berat dan tidak bisa diatasi di puskesmas, apa yang dilakukan? Kami Rujuk? Seperti apa? Tingkatan penyakitnya seperti apa yang bisa dirujukkan itu? Itu ada tingkatan 4A, 4B misalnya gitu Pak, ada di buku gitu ya. Jadi seperti penyakitnya tidak bisa kami tangani di sini, seperti luka robek yang terlalu dalam, tidak bisa kami kerjakan di sini karena kan alat kami juga tidak ada. Gitu, seperti penyakit jantung yang sudah bengkak semua badannya kan nggak bisa kami kerjakan juga di sini karena terapi juga nggak ada gitu kan. Kalau untuk penyakit-penyakitnya seperti penyakit stroke dan sebagainya bisa juga ditekan sih? Nggak bisa. Berarti itu memang dirujuk ya? Jantung, karena ini kan harus penanganan ke dokter
spesialis. Kami di sini kan cuma kayak labnya kan cuma darah rutin aja gitu. Sedangkan seperti penyakit ginjal harus lengkap. Pemeriksaan darah lengkap. Tapi kami tidak sanggup itu. Karena memang baru masih pada apa namanya sertifikatnya masih tingkat madya ya berarti ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi sehingga bisa meningkat pada sertifikat yang utama begitu kan, sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan pelayanan kesehatan yang sempurna begitu ya. Nah, Bu Ria, apa kira-kira ya harapan Ibu ke depan? Kalau harapan saya cuman ini untuk biar pelayan kami makin optimal gitu kan, makin nyaman gitu kan. Mudah-mudahan kami dapat bangunan baru gitu kan. Gitu aja sih. Cuman itu aja. Untuk diri sendiri untuk gimana? Diri sendiri semoga bisa ya Puskesmas ini makin maju gitu kan, makin baik. Itu harapan saya. Iya, jadi harapan yang utama adalah agar bangunannya lebih itu besar juga ya, gitu ya. juga kan. Nyaman gitu kan. Iya. Pasien juga kasihan, ruang kami enggak bisa dibilang berdiri kadang pasiennya. Nah, kalau dari Ibu sendiri ada himbauan untuk masyarakat untuk berobat ke puskesmas? Ada himbauannya mungkin bisa disampaikan? Lengkap sih Pak, karena kami kan kalau misalnya memulangkan pasien kalau yang tidak lengkap itu memang agak sungkan gitu, tapi kan apalagi sekarang ini sudah elektronik yang mewajibkan harus membawa KK, KTP dan BPJS itu wajib gitu, karena langsung di entry, jadi kalau tidak membawa itu nggak bisa kami layani gitu. Bukan kami menolak, tapi ya memang itu dari atas administrasinya seperti itu. Iya, jadi kalau mau berobat lengkapi semuanya supaya jangan nanti mengalami kesulitan dalam berobat ya kan. Ditolak kan seolah-olah kami menolak pasien, karena administrasinya memang seperti itu diwajibkan. Iya, oke, baik. Karena sistem sekarang yang menuntut seperti itu Bu ya. Seperti itu. Oke. Baiklah, Bu Ria dan Dokter Nurul, ada rasanya mungkin cukup informasi yang saya bisa dapatkan dari puskesmas ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama, bagi Bu Ria dan Bu Nurul. Mudah-mudahan pelayanan bisa semakin meningkat kepada masyarakat, semakin prima dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan kesehatan dan menjaga kesehatan mereka. Dan mudah-mudahan harapannya gitu ya bisa terkabul, agar puskesmas ini bisa lebih meningkat tarafnya, sertifikasinya, dan itu saja tentu akan semakin meningkat pelayanan pada masyarakat. Dan pemirsa, cukup sudah perbincangan kita bersama Bu Ria, Kepala Puskesmas dari Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, dan juga Dr. Nurul, dokter umum yang menangani pelayanan masyarakat di Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.